Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam podcast Ruang Suara. Baik, kali ini saya Elsa Dalmakaya yang akan menemani teman-teman pemirsa dalam episode podcast kali ini. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai pemerintahan. Teman-teman penasaran gak siapa yang bakal jadi narasumber dan siapa aja bintang tamu kita pada hari ini? Untuk itu, stay tune! Baik sahabat Ruang Suara, karena tema kita pada hari ini yaitu mengenai pemerintahan, maka dari itu kita dari tim podcast Ruang Suara telah mengundang salah seorang narasumber yang tentunya sudah ahli dalam bidang tersebut. Untuk itu kami mengundang, ini dia Kak Sarah. Selamat siang Kak. Say hi kamera dong. Hai. Baik Sarah. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Elsa sendiri gimana kabarnya? Baik dong. Kak Sarah, kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja sih? Untuk sekarang saya sedang kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Wow, sangat lengkap ya. Pantas aja udah pintar ngomong kayak gini sampai mau ya diundang dalam podcast kali ini. Tentunya Kak Sarah udah persiapkan baik-baik ya apa aja yang akan dibahas pada hari ini. Alhamdulillah sudah ada. Tapi Kak Sarah, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, kami dari tim podcast Ruang Suara juga sudah mengundang para tamu spesial dari kalangan mahasiswa yang akan menemani Kak Sarah pada hari ini. Ya, tentu langsung saja ya kita undang. Ya. Ini dia para tamu spesial dari mahasiswa. Halo teman-teman. Hai. Wow. Mungkin bisa dikenalin satu persatu nama dari teman-teman. Mulai dari sini aja. Halo, aku Anggun. Halo, aku Yunda. Halo, aku Putri. Halo, Radha. Halo, aku Yul. Halo, aku Faiz. Baik, ini teman-teman apa satu jurusan atau beda-beda? Iya, kondisi di jurusan. Iya, jurusan. Jurusan apa? Ilmu komunikasi. Wow, jadi satu jurusan ya sama narasumber kita. Jadi kemungkinan ini bakalan nyambung banget dengan pembahasan kita pada hari ini. Baik, seperti yang teman-teman telah ketahui bahwasanya kita pada hari ini akan membahas mengenai pemerintahan. Maka dari itu kami sudah menguak satu isu yang terjadi di Gorontalo Utara mengenai pemungutan suara ulang. Kasus politik uang ini kembali mencuat di Gorontalo Utara dalam pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara yang digelar pada 19 April 2025 kemarin. Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah menetapkan 7 orang tersangka yang terdiri dari 6 kepala desa dan 1 orang warga sipil. Baik Kak Sarah, apa sih penyebab utama dari terjadinya pemungutan suara ulang ini? Jadi, pemungutan suara ulang di Gorontalo Utara itu terjadi kemarin diadakan kembali karena adanya money politik atau yang kita ketahui dengan politik uang. Dan itu karena ada paslon yang melanggar aturan 136A Undang-Undang 2016 yang karena melanggar aturan tersebut jadi mereka berhak untuk diskualifikasi. Maka dari itu mereka berhak untuk diadakan lagi pemungutan suara ulang seperti itu. Siapa saja tersangka dari kasus ini? Untuk tersangka dari kasus ini kebetulan ada 7 orang, 6 dari kepala desa dan 1 warga sekitar. Baik, mungkin kami tidak bisa spill di sini siapa aja tersangka itu, hanya saja intinya 6 dari kepala desa dan juga 1 dari warga sipil. Jadi kepala desanya sendiri ya yang menjadi tersangka. Baik, next Kak, kenapa kasus ini menjadi sangat serius? Yang membuat kasus ini menjadi pusat perhatian dari Gorontalo Utara terutama. Jadi karena ini kan pemilihan kepala daerah, hal-hal sekecil itu saja mereka sudah tidak jujur, apalagi untuk kedepannya seperti itu. Makanya kasus ini harus diurus tuntas. Kebetulan bulan kemarin itu kalau tidak salah mereka sudah mengadakan sidang untuk para pelaku-pelaku yang melanggar peraturan seperti itu. Kalau untuk pasangan calonnya, ada berapa paslon dalam pilkada yang terjadi kemarin di Gorontalo Utara, Kak? Untuk paslonnya itu ada 3 kebetulan dan salah satu dari mereka itu yang melanggar aturan tersebut. Jadi dari pelanggaran tersebut akhirnya diadakan ulang kembali Iya, diadakan ulang pemungutan suara ini. Lalu menurut Kak Sarah nih, apa efeknya dari kasus ini terhadap demokrasi dan juga kepercayaan publik? Oke, jadi terkait dengan permasalahan kasus kemarin, pertama itu
kepercayaan masyarakat terhadap paslon-paslon itu berkurang ya, karena yang mereka harapkan untuk menjadi pemimpin bisa mencurahkan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah mereka seperti itu, ternyata mereka curang seperti itu. Jadi karena hal ini kepercayaan masyarakat itu jadi menurun. Oke, jadi tadi kita udah nanya-nanya nih kepada Kak Sarah mengenai inti permasalahan dari kasus yang saya buat. Selanjutnya saya mau nanya nih kepada rekan-rekan mahasiswa, boleh nggak? Boleh. Mungkin bisa diawali dari Kakak Anggun, ya Kak Anggun. Mungkin Kak Anggun bisa memberikan pendapat dari pembahasan kita tadi. Kalau menurut aku pribadi ya, sebagai mahasiswa which is masyarakat, dari hal ini tuh bisa menimbulkan trust issue dan juga sangat disayangi kalau misalnya sikap-sikap para orang-orang yang akan memimpin kita di negeri ini itu menyalahgunakan kekuasaan atau tidak bertanggung jawab. Jadi kayak sangat disayangi dan trust issue. Trust issue ya, emang anak Gen Z banget. Mungkin bisa dibarengi sama Yunida. Iya, dari Yunida sendiri gimana nih pendapatnya? Mungkin dari sudut pandang sebagai seseorang yang telah memiliki hak pilih. Baik, Kak. Oke, pertama saya juga merasa sedikit prihatin ya adanya kasus ini di Kalimantan Utara, dan bagi saya itu seharusnya pemimpinnya dan orang-orang tersebut itu seharusnya bersikap netral dan menjadi contoh yang baik lah untuk warga dan masyarakat setempat agar kepercayaan warga itu tidak rusak begitu. Lagi-lagi mengenai kepercayaan masyarakat ya yang rusak, yang tadi juga menyebabkan dari kamu itu trust issue. Tadi udah nanya-nanya ke rekan-rekan mahasiswa yang cewek. Sekarang saya mau beralih untuk bertanya kepada yang cowok deh. Mungkin bisa yang pakai kemeja putih. Tadi siapa namanya? Zoya. Nah, Kalau menurut Zo sendiri gimana nih pendapatnya? pendapat saya terhadap Kabupaten Gorontalo Utara yaitu saya sangat kecewa terhadap paslon-paslon yang ada di sana. Jadi saya ingin pindah kabupaten aja daripada saya harus terlibat di orang-orang yang seperti itu. Baik, terima kasih atas pendapat dari rekan-rekan mahasiswa. Nah, tentunya di samping pendapat, kami juga memiliki harapan yang baik dari kasus ini. Mungkin saya ingin bertanya kepada rekan mahasiswa lagi, yang tiga ya, belum ditanyakan. Mungkin dari yang cowok deh, yang pakai kemeja hitam. Siapa namanya? Faiz. Harapan dari Faiz gimana nih dari kasus ini? Harapan saya untuk pemilu yang diadakan di Gorontalo Utara itu semoga keamanannya itu diperketat lagi sehingga kecurangan yang terjadi pada pemilu dapat diatasi dan kepercayaan terhadap pejabat dapat meningkat untuk masyarakat begitu. Nah, mungkin yang terakhir harapan lagi dari dua rekan mahasiswa bagaimana terhadap kasus ini. Mungkin bisa diawali sama yang kakak ya, jilbab abu, siapa namanya? Putri dan juga Adela. Jadi silakan Kak, gimana harapannya? Kalau dari saya berharap politik uang ini ditiadakan agar pemilu ini dilaksanakan dengan jujur dan juga pemimpin itu dipilih berdasarkan suara rakyat tanpa adanya uang. Bagi saya ini untuk hukum harus benar-benar ditegakkan, terus jangan memberikan ruang untuk toleransi bagi pelaku yang telah diberikan kepercayaan sama amanah. Terus juga pemberantasan politik uang ini adalah langkah awal untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan serta menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Dari kami dari tim podcast Ruang Suara mengucapkan terima kasih banyak nih kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga narasumber kita yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya sebagai seorang mahasiswa. Terima kasih Kak Sarah, terima kasih ini rekan-rekan dari jurusan Ilmu Komunikasi. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya di waktu lain, entah di ruangan ini maupun di tempat lain. Baik, demikian podcast kita pada hari ini mengenai pemerintahan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.